Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-26, yang kali ini terambil dari Matius pasal 7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan judul perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman yang akan lebih mendalam, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat dan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Tuhan, kami mohon segala hikmat dan pengertian yang bersumber daripada-Mu, Kau nyatakan, Kau singkapkan segala yang terselubung, yang tersembunyi Tuhan. Celikan mata rohani kami supaya kami mengerti maksud dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di perikop yang ke-25 ini Yesus berbicara kepada para pendengarnya ya. Jadi kita bisa membaca dari Matius pasal 5 sampai 7 itu menceritakan tentang khotbah Yesus di bukit ya. Pasal 5 sampai 7 itu menceritakan khotbah Yesus di bukit, dan di akhir khotbahnya, di akhir pengajarannya, Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat terus terang, di dalamnya ada teguran juga ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita lompat sedikit, ada ayat yang kedua, perbandingannya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus, gaya dia mengajar itu banyak kali menggunakan perumpamaan dan perbandingan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan dari Matius 5 sampai dengan Matius yang ke-7, dia berbicara banyak hal. Dan apa yang ia sampaikan itu kalau dirangkum memang bisa menjadi banyak khotbah, saudara ya. Saya membaca Matius 5 sampai Matius 7 itu luar biasa padat sekali loh khotbah Tuhan Yesus di situ. Pengajaran apa yang ia sampaikan tuh padat sekali. Ia banyak mengajarkan tentang segala sesuatu yang aplikatif di dalam kehidupannya. Yang esensi yang paling penting yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan. Nah saudaraku, dari nas firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa yang paling penting itu bukan soal mendengar firman Tuhan. Saya percaya banyak kali Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sungguh sangat amat rajin untuk pergi ke gereja ya setiap hari Minggu, atau pergi ke persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan doa di hari-hari tertentu, di mana di dalamnya tuh ada yang namanya bersekutu bersama, beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga mengupas atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Nah, berapa banyak pun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sesuka apapun saudara dengan khotbah-khotbah rohani, tetapi Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukannya, kamu sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tetapi kalau saudara mendengarkan firman, saudara suka mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan saudara juga rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan saudara, maka saudara bisa terbilang sebagai orang-orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Jadi bukan soal mendengarkan firman-Nya, tetapi soal melakukannya. Saudara menggarisbawahi melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya banyak melihat ya, di dalam perjalanan pelayanan saya selama kurang lebih dari tahun 1999, di mana saya banyak melihat orang-orang seperti awan saksi di sekeliling hidup saya. Orang-orang yang suka beribadah, mereka suka mengikuti komsel, mereka suka bersekutu. Tetapi kemudian di dalam perjalanan mereka di dalam mengikuti Tuhan, kehidupan rohani mereka tidak sejalan dengan kehidupan lahiriah. Di dalam menjalani kehidupan secara lahiriah, kehidupan sehari-hari maksud saya ya, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, tidak selaras. Suka dengar firman Tuhan, suka dengar khotbah, suka dengar pengajaran, dan suka sekali membuat postingan-postingan rohani. Tetapi banyak saya melihat orang-orang Kristen yang seperti ini, ternyata keluarganya berantakan. Rumah tangganya bercerai. Tidak mau bekerja, malas. Tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, kemana-mana meminta-minta. Ada banyak kesalahan dalam hidupnya. Ini satu hal yang aneh bagi saya. Orang-orang seperti ini menyukai mendengarkan firman dan pengajaran, tetapi mereka tidak mengaplikasikan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka sejujur-jujurnya. Maksud saya sejujur-jujurnya itu begini. Banyak orang suka dengar firman, tetapi dalam hidupnya tidak jujur. Tidak jadi berkat. Tidak menjaga integritas. Ketika orang menawarkan korupsi, langsung tanpa berpikir panjang, oke, kita korupsi. Itu buat saya itu tidak sejalan. Saudara beribadah sungguh-sungguh, saudara menjalani, saudara bersekutu, saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi tidak sejalan dalam karaktermu. Contohnya juga ya, orang-orang muda. Sembari engkau melayani, sembari engkau pergaulan bebas, melakukan hubungan seks dengan pacarmu, padahal kalian belum nikah. Dan itu tersembunyi dengan rapi. Melayani satu gereja, tetapi juga berhubungan bebas setiap hari atau setiap minggu ada. Melakukan hubungan suami istri. Banyak anak-anak muda seperti ini. Yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak selaras. Antara dia belajar firman Tuhan, bicara masalah kekudusan, kesucian, tetapi dalam hidupnya tidak selaras. Itu banyak terjadi, saudaraku. Orang yang mendengarkan firman tetapi yang tidak melakukannya. Saya pun termasuk bilangan itu. Jadi saya tidak ingin cuma menunjuk orang-orang seolah-olah saya paling suci. Tidak, saya pun melakukan hal yang sama. Tetapi paling tidak saya belajar satu hal. Saya mau berusaha untuk melakukan firman itu sekalipun daging saya menolaknya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itu adalah bagian setiap orang percaya. Yesus memberikan perumpamaan yang indah di sini. Bahwa siapapun bisa membangun rumah. Dan masalah di sini bukan soal rumahnya yang dibangun.
tetapi soal dasarnya. Ada yang membangun rumah di atas dasar pasir yang tidak tetap, yang tidak kuat, yang berubah-ubah. Ada yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Saudara tinggal pilih. Sebenarnya secara logika aja kita membaca ayat firman Tuhan ini sangat mudah dimengerti. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau melakukan firman, engkau seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Kalau engkau mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, engkau seperti orang yang membangun rumahmu di atas pasir. Pasir itu adalah sesuatu yang tidak tetap, saudara. Bisa berubah-ubah. Tidak punya pendirian. Mudah digerus oleh ombak. Sedangkan batu karang itu kuat sekali. Biar diterpa ombak sekuat apapun, ia tegar berdiri. Dan setiap orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, saudara dipastikan akan kuat, bertahan. Kekristenan saudara pasti akan tahan lama. Saudara jadi bukan pada akhirnya jadi orang mempertanyakan. Saudara pernah nggak dalam fase ini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, mengikuti Yesus, dipenuhi Roh Kudus? Pernah fase saudara dipenuhi Roh Kudus? Pernah fase di mana saudara mengalami cinta mula-mula? Tetapi di dalam perjalanannya, di tengah perjalanannya, ketika proses kehidupan itu menerpa kehidupan saudara, saudara mulai meragukan dia. Ada nggak fase dalam hidup saudara seperti itu? Di mana saudara mulai ragu apakah dia memang Tuhan yang hidup? Apakah dia mengasihi saya? Kenapa? Itu semua oleh karena kita tidak membangun hidup kita di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, sembari kita meletakkan dasar pondasi kita di atas kebenaran firman-Nya. Kalau kita mengikuti Tuhan sembari kita melakukan firman-Nya, itu kita sedang membangun pondasi yang kuat di atas batu karang, yakni Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita tidak akan tergoyahkan. Orang yang membangun rumah di atas pasir dan orang yang membangun rumah di atas batu, ujiannya tuh pada akhirnya sama. Setiap orang akan diperhadapkan dengan ujian yang sama, saudaraku. Yakni datanglah, turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kedua-duanya disebutkan dua hal yang sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Jadi setiap kita, setiap pribadi saudara, dimanapun saudara berada, setiap kita akan diuji pada akhirnya. Tuhan mengizinkan ujian hidup itu datang, justru karena Tuhan ingin membuktikan di atas dasar apakah saudara sedang membangun hidup saudara. Sekali lagi Tuhan tidak mencari anak-anak gampangan. Tuhan mencari orang-orang yang dalam tanda kutip rela mati-matian demi cintanya kepada Tuhan. Mereka mau hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mau hidup melakukan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus sudah membuktikan cintanya kepada kita dengan jalan mati di atas kayu salib. Supaya kita boleh diselamatkan. Masa orang-orang yang masuk surga itu bukan orang-orang yang cinta Tuhan dan mau melakukan segalanya demi Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Saudaraku, kelak setiap kita masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena alasan ini saja. Tuhan mengasihi kita. Dan kita pun mengasihi Tuhan. Ya, cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, saudara ya. Saya belajar bahwa kasih Tuhan itu selalu melimpah dan baru dalam kehidupan kita. Kasih itu juga yang membuat kita dilayakan, diterima tanpa syarat. Yang membuat kita bergairah. Kita tidak perlu lagi penilaian orang lain. Kita tidak perlu lagi pengakuan orang. Gak perlu. Saya gak perlu ada pengakuan bahwa orang memandang saya berhasil atau tidak. Tidak perlu. Biarlah cuma Bapak saya aja yang lihat. Kita tidak lagi perlu minder dengan keberadaan kita, status sosial kita, derajat kita, gak perlu. Karena kita tahu kita dicintai tanpa syarat. Dan ada orang yang mati bagi kita. Menyerahkan nyawanya.
Karena begitu besarnya kasih sayangnya kepada setiap umat manusia. Oleh sebab itu mari kita responi kasih Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Karena dengan melakukan firman-Nya, tidak hanya kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi lewat kita melakukan firman-Nya itu juga demi kebaikan kita. Dunia ini keras, dunia ini berat, saudaraku. Ujian itu bakal datang, banjir, hujan, badai, angin. Hujan kan turun dari atas, banjir dari samping, ujian dari sesama, hujan dari atas, dari Tuhan. Angin dari segala arah. Ujian yang kita hadapi itu berat, saudara. Tetapi kalau kita belajar membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Satu nas terakhir sebagai penutup, Lukas 11 ayat 28. Saya mau jadikan ini, dan biasanya ayat ini adalah ayat-ayat yang diucapkan oleh setiap pembaca firman Tuhan atau kitab suci ya. Setiap kali selesai mereka membaca nas firman Tuhan, biasanya orang akan membaca ayat ini. Lukas 11 ayat yang ke-28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi saudaraku, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memelihara. Kalau di dalam bahasa lainnya tuh disebutkan yang to obey, yang mentaati, yang melakukan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kami, untuk mendidik, mengajarkan kami, bahwa kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Kami harusnya juga melakukannya, mempraktekannya, dan menjadikan kebenaran firman itu sebagai gaya hidup kami hari lepas hari. Sehingga firman itu menjadi kebiasaan dan mengakar, berkarakter dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang jujur, yang penuh dengan etos kerja, semangat. Kami tidak menjadi batu sandungan. Kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang patut disebut teladan oleh karena kami melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendidik, mengajarkan kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan menguatkan kami, memulihkan hidup kami, menyegarkan manusia rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia untuk mengikuti kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan doa saudara, sehingga channel kami boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.